Oke teman-teman, di video kali ini saya akan coba ini ya. Ini sebenarnya sih bukan ini ya, ini untuk kebutuhan kerjaan aja sih. Dan ini juga pakainya masih Windows 7 ya, Windows 7 ya. Daripada gabut, nggak pernah konten lagi, mungkin saya pikir ya sambil iseng aja bikin konten ya. Ini kita akan coba aktifin remote desktop ya untuk di PC ya. Jadi ya semacam semi server gitu ya teman-teman. Mungkin untuk sebagian orang udah banyak yang tahu sih ya. Ini hanya iseng aja saya, mungkin buat yang udah tahu boleh di skip aja ya. Yang pertama jadi rencananya ini tuh untuk remote desktop ya. Jadi bisa diakses jarak jauh lah gitu istilahnya ya. Mungkin sekarang di Cibubur bisa diakses di Sukabumi atau di Jakarta gitu. Tapi ada beberapa settingan juga sih untuk luar kotanya ya, atau luar daerah sininya ya. Untuk lokasi kita cukup menggunakan IP aja, IP address ya. Tapi untuk jarak jauhnya harus ada settingan berikutnya ya. Dan itu mungkin di video selanjutnya ya. Salah satunya sih untuk jarak jauhnya bisa menggunakan DDNS ya teman-teman. Ini untuk settingan awal aja ya. Kita mulai. Yang pertama kita harus bikin user dulu ya. User yang akan kita remote gitu ya. Karena si PC ini tuh rencananya akan dipakai juga sama admin ya. Jadi PC ini tuh akan dipakai admin untuk kerja, namun dari lokasi lain juga mau nge-remote PC ini gitu. Jadi satu PC ini mungkin akan di-remote beberapa orang gitu teman-teman ya. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, langkah yang pertama kita masuk ke sini ya, control panel ini, terus kita masuk ke account ini. Yang selanjutnya kita tambahkan akunnya ya. Kita bebas mau bikin apa ya teman-teman ya. Kita akan ini aja sih. Kita coba bikin supaya gampang diinget. Kita bikin server aja ya, server 1 misalkan gitu ya. Saya huruf besar semua deh. Biar gampang diingat. Server 1, oke. Ini right, terus udah. Jadi ini harus ada passwordnya ya teman-teman. Jadi bikin passwordnya ya. Nanti kalau nggak pakai password tuh susah masuk. Jadi bikin passwordnya. Ini misalkan ya passwordnya ya. Kita bikin apa ya? 77. Jangan, kita bikin gampang aja, 1 2 3 4 5 6 7 gitu misalkan ya. 1 2 3 4 5 6 7. Untuk password bantuannya misalkan lupa gitu, kosong aja 6 kali misalkan ya. 1 2 3 4 5 6 gitu aja. Baik, udah gini keluar gitu ya. Oke, jika sudah dibuatkan ini ya, selanjutnya masuk ke control panel juga, terus ini remote desktop ya, remote settingnya nih harus diaktifin dulu ya teman-teman ya. Nah di sini ini harus diaktifin. Di sini kalian masukin aja add you dulu ya. Ini coba dimasukin yang tadi ini ya, takutnya kurang jelas ya. Kita ulang aja ya. Kontrol panel ya teman-teman ya. Di sini sistem bisa dari akun juga, remote desktop. Di sini remote settingnya harus diaktifin nih, remote setting. Kemudian ini allow aja ya teman-teman ya, allow. Terus di sini kalian tambahin user PC yang tadi kita bikin ya, server 1 kan ya, server 1 kita cek. Kalau udah begini ya, oke. Ini udah tersimpan, langsung aja oke, gitu ya, close.
Kemudian kita masuk ke jaringannya ya. Oh iya, ini untuk remote desktop khususnya kalian harus menggunakan kabel ya. Jadi tidak bisa menggunakan WiFi ya. Di sini harus pakai kabel atau LAN ya, harus connect ke LAN atau langsung ke switch ya. Jadi kalau kalian mau pakai remote setting tuh harus pakai switch ya, nggak bisa pakai WiFi ya. Lebih stabilnya pakai kabel ya. Di sini remote sharingnya change sharingnya ini harus diaktifin ya teman-teman ya. Tinggal di on aja sih sebenarnya ini ya, tinggal di on aja. Oke, save aja langsung. Terus langkah terakhir nih firewall ini harus dimatiin ya kalau mau pakai remote desktop ya. Kita matikan semua remote desktop firewallnya. Nah, sekarang ini udah mati. Langkah terakhir jangan lupa ini di setting juga nih untuk IP-nya ya, tadi saya lupa. Masuk ke change adapter. Di sini klik kanan, kalian akan masuk ke properties ini ya. Saya pelan-pelan aja kali ya. Ini masuk ke properties. Kemudian masuk ke TCP ya, yang ini. Kalian klik kanan aja. Kalau nggak kalian double klik aja. Di sini kalian masukin ya. Misalkan ini IP DMZ-nya ya teman-teman. IP DMZ ini yang nanti harus diinput juga ke modemnya ya, ke modem router atau modem bawaan dari internet itu ya. Kita bikin sesuai inihin aja ya, sesuai yang mau kita setting. Yang penting jangan sama IP-nya ya. Kalau misalkan di PC yang lain udah sama, nanti bentrok, nggak bisa connect ya. Contohkan saya buat gini aja nih. Misalkan saya bikin IP-nya di 10. Untuk gateway-nya sendiri saya juga belum tahu nih ya. Gateway-nya itu harus dicek juga ya. Tinggal ditulis aja IP. Untuk gateway-nya sendiri ini IP routernya di 212 ya teman-teman. Untuk IP modemnya di 212 ya. Berarti gateway-nya di sini kita masukin di 192.168.1 ini 212 ya. Oke, untuk ininya kita bikin seperti ini aja. Oke, udah save. Mau ya cek lagi apakah sudah tersimpan. Nah, ini udah jadi ya. Sekarang kita tahap terakhir, kita rencananya mau remote pakai MacBook misalkan ya. Dan di sebelah saya ini udah ada MacBooknya ya. Oke, di sebelah saya ini udah ada MacBooknya ya. Jadi untuk bisa connect ke PC ini, kita harus, jangan lupa kita setting dulu di modemnya ya. Untuk di modemnya kita sesuaiin sama IP yang kita harus masuk ke modemnya ya teman-temannya. Untuk setting IP yang di PC barusan ya, kita masuk ke modemnya yang IP tadi ya, yang 212 itu. Kita masukin username dan kita login ya ke modem IndiHome ini ya. Saya menggunakan IndiHome. Kita masuk ke aplikasi ya. Kalau di router ini ZTE kalau nggak salah ya. Kita masuk ke DMZ ya. Ini DMZ nih. Di sini ada DMZ. Kita tambahkan saja IP yang sudah kita setting di PC tadi ya. 192.168.1.10. Kemudian kita apply aja. Nah, jika sudah begini, kita keluar aja. Kemudian kita coba masuk ya. Kita masuk dari ini ya. Kita coba remote
si PC yang di sebelah saya ini ya menggunakan RDC ya kalau di MacBook tuh. Kalau di laptop sih biasanya remote gitu ya, remote desktop. Kalau di MacBook ini nih aplikasinya RDC, ada di App Store sendiri ya. Ini kita masukin IP yang tadi ya, 192.168.1.10. Untuk username-nya yang tadi kita udah simpen itu ya, server kan ya, server 1 ya. Kita masukin passwordnya 123456778, kemudian tambah, dan sekarang kita coba masuk ya. Nah, oke teman-teman, tadi ada kesalahan teknis sedikit ya, jadi ini saya ulang lagi ya videonya. Untuk tadi tuh kan nggak bisa masuk ya karena passwordnya tuh terlalu mudah dianggapnya ya. Jadi saya barusan ubah passwordnya ke admin 1234 ya. Tadi tuh kita sebelumnya kan password servernya kan 1 sampai 8 ya. Sekarang kita login lagi ya dari awal itu 168.1.10 aja. Kemudian untuk user account-nya kita masukin yang tadi ya, server 1. Nah kayak gitu ya. Yang saya ubah hanya ininya aja nih, passwordnya admin nih kayak gini. Nah gitu ya. Jadi passwordnya jangan terlalu mudah gitu, harus agak sulit. Kemudian tambah, kita langsung add aja. Sekarang kita coba connect ya. Ini saya menggunakan MacBook ya. Saya akan menggunakan MacBook untuk remote PC ya. Ini aplikasinya nih teman-teman ya, Microsoft Remote Desktop. Nah, kita langsung login aja, lanjutkan. Nah, ini udah masuk saya ke Windows-nya ya. Di sini saya masuk ke server 1 ya, server 1 user yang kita buat tadi ya. Dan ini bisa diupdate ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri di samping ini saya login ke yang user. Ini ya, IT ya. Nah, teman-teman gitu ya. Jelas ya. Jadi ini tinggal saya setting selanjutnya menggunakan DDNS ya supaya bisa diakses dengan jarak jauh ya. Untuk sementara mungkin segitu dulu ya untuk video kali ini. Mungkin nanti untuk settingan DDNS-nya saya akan buatkan juga videonya ya, karena kalau kita buatkan sekarang terlalu panjang juga durasinya. Jadi kali ini saya hanya buatkan tutorial untuk setting remote desktopnya aja. Jadi ini PC-nya bisa dipakai bersamaan ya teman-teman ya. Ini bisa dipakai bebarengan ya. Jadi misalkan PC ini dipakai kerja juga sama admin, saya juga bisa tetap kerja menggunakan MacBook ini ya dari jarak jauh gitu, dengan PC yang sama dengan user yang berbeda ya teman-teman gitu. Oke, sekian video kali ini, semoga cukup membantu untuk teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe.